Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E sebagai kelompok penyaji. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai pengembangan, pelatihan, dan pembinaan sumber daya manusia dengan studi kasus pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Anggota kelompok kami diantaranya ada Miftahul Jannah NIM F1 B019044, Nadia Fitri Isnaini NIM F1 B019052, Husain Pamungkas Chandra Kusuma NIM F1 B019077, Jenika Intan NIM F1 B019054, dan Dila Lidiani Kusuma NIM F1 B019055. Yang pertama, kami akan membahas mengenai latar belakang. Komponen penting dalam sebuah organisasi dalam mencapai tujuan ialah manusia. Kualitas dari orang-orang yang berada di dalamnya sangat mempengaruhi keberhasilan dari suatu organisasi. Sumber daya manusia yang mampu bekerja secara optimal dapat mendukung kemajuan organisasi dan pencapaian tujuan. Organisasi merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam rangka mencapai suatu tujuan. Di dalam organisasi terdapat kumpulan orang, proses pembagian kerja antara orang-orang tersebut. Organisasi juga mencakup sistem kerjasama atau sistem sosial di antara orang-orang di dalamnya. Menurut Hasibuan, sumber daya manusia memiliki arti keahlian terpadu yang berasal dari daya pikir serta daya fisik yang dimiliki setiap orang. Sumber daya manusia merupakan suatu kemampuan pada setiap manusia yang ditentukan oleh daya pikir serta daya fisiknya. Organisasi publik memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik yang diberikan harus bersifat memenuhi kebutuhan publik. Sumber daya manusia di dalam organisasi publik harus mampu menguasai keprofesionalan yang tinggi dalam mengidentifikasi maupun melayani berbagai kebutuhan publik, sehingga sumber daya manusia yang diharapkan mampu bersikap akuntabilitas terhadap tanggung jawab yang diemban. Perlu hukumnya bagi organisasi publik menerapkan pengembangan, pelatihan, serta pembinaan terhadap sumber daya manusia di dalam organisasi publik. Nah, teman-teman, topik pembahasan yang akan kami bahas dalam video ini adalah mengenai pengembangan, pelatihan, dan pembinaan sumber daya manusia, serta bagaimana penerapan pengembangan, pelatihan, dan pembinaan sumber daya manusia di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Pengembangan sumber daya manusia. Pengertian pengembangan sumber daya manusia. Armstrong menyatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan tersedianya kesempatan dan pengembangan pelajar, membuat program-program training yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi atas program-program tersebut. Pengembangan sumber daya manusia atau Human Resource Development sebagai serangkaian aktivitas yang sistematis dan terencana yang dirancang oleh organisasi untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya dalam mempelajari keahlian yang diperlukan sebagai pemenuhan persyaratan kerja saat ini hingga yang akan datang. Tujuan pengembangan sumber daya manusia. Menurut Samsudin, pengembangan sumber daya manusia baik manajer maupun karyawan memiliki beberapa tujuan yang bermanfaat bagi organisasi. Di antaranya adalah menyangkut hal-hal berikut. Pertama, produktivitas kerja. Kedua, efisiensi. Samsudin mengemukakan bahwa tujuan pokok program pengembangan sumber daya manusia adalah meningkatkan kemampuan, keterampilan, sikap, dan tanggung jawab karyawan sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran program dan tujuan organisasi. Jenis-jenis pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia digunakan untuk menggambarkan suatu pendekatan bersifat terintegrasi dan holistik dalam mengubah perilaku orang-orang yang terlibat dalam suatu proses pekerjaan dengan menggunakan serangkaian teknik dan strategi belajar yang relevan. Menurut McKinson, John Matthews, dan Banfield 1993. Kemudian, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan yang difokuskan pada peningkatan ketahanan dan kompetensi setiap individu yang terlibat atau akan terlibat dalam proses pembangunan yang dilaksanakan melalui pendidikan. Terdapat 3 metode pengembangan. Yang pertama, metode pelatihan. Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk member memperoleh,
meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Metode pengembangan. Adapun program pengembangan yang dirancang untuk meningkatkan prestasi kerja, mengurangi absensi dan perputaran, serta memperbaiki kepuasan kerja. Ada 3 kategori pokok pengembangan, yaitu pembekalan, rotasi jabatan, dan magang. Yang ketiga, metode motivasi. Ada 2 metode motivasi yang bisa dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya, yaitu motivasi langsung dan motivasi tak langsung. Tolak ukur keberhasilan program pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, perubahan kinerja untuk mengetahui prestasi kerja, prakarsa, dan sebagainya. Yang kedua, perubahan kepribadian tingkah laku dengan membandingkan perubahan tingkah laku sumber daya manusia secara berkala, sehingga dapat mengukur perubahan untuk dijadikan tolak ukur dalam metode pengembangan. Yang ketiga, ujian yang diadakan pada akhir program untuk mengetahui tingkat sampai di mana pengetahuan yang telah diperoleh karyawan. Yang keempat, penilaian untuk mengetahui sejauh mana tingkat perubahan yang diperoleh setelah mengikuti pengembangan. Yang kelima, pemeriksaan oleh ahli dalam aspek program pengembangan, para pengajar, peserta pengembangan, jenis pengembangan, dan aspek-aspek lain. Selanjutnya, ada kendala pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, peserta pengembangan yang mempunyai latar belakang yang heterogen. Yang kedua, pelatih dan instruktur yang ahli susah didapat. Yang ketiga, fasilitas pengembangan sarana dan prasarana pengembangan yang dibutuhkan untuk latihan dan pendidikan sangat kurang atau tidak baik. Yang keempat, dana pengembangan yang bersedia untuk pengembangan sangat terbatas. Pelatihan sumber daya manusia. Pengertian pelatihan sumber daya manusia. Pelatihan atau training adalah proses pengubahan sistematik perilaku para karyawan dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan organisasional. Dengan demikian, pelatihan atau training adalah suatu proses peningkatan dan usaha untuk menyempurnakan bakat, keterampilan, kecakapan, kemampuan, dan keahlian karyawan dalam menjalankan tugas pekerjaannya serta guna mewujudkan tujuan perusahaan, serta memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan pekerjaan tertentu, terperinci dan rutin. Tujuan dan manfaat pelatihan sumber daya manusia. Tujuan pelatihan sumber daya manusia pada dasarnya untuk memperbaiki kinerja karyawan dengan memutakhirkan keahlian karyawan yang sejalan dengan kemajuan teknologi, untuk mempersiapkan karyawan untuk promosi, serta mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar lebih kompeten dalam pekerjaan, dan mampu membantu memecahkan masalah operasional. Kemudian manfaat pelatihan sumber daya manusia antara lain: 1. Meningkatkan kualitas para tenaga kerja sehingga lebih efisien dan mampu mengurangi kendala dalam operasional. 2. Memberikan motivasi kepada para karyawan untuk semangat kerja. 3. Meningkatkan standar mutu dan kinerja yang optimal, serta mampu mengambil keputusan dengan komunikasi yang baik. Jenis-jenis pelatihan sumber daya manusia. Yang pertama ada skill training atau pelatihan keahlian. Yang kedua ada retraining atau pelatihan ulang. Yang ketiga ada cross functional training. Yang keempat ada team training atau pelatihan tim. Yang kelima ada teknologi training. Yang keenam ada language training. Dan yang ketujuh ada creativity training. Evaluasi pelatihan sumber daya manusia. Evaluasi pelatihan merupakan serangkaian proses yang sistematis untuk mengetahui apakah pelatihan yang telah dilakukan berjalan dengan efektif dan efisien, serta mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan. Evaluasi pelatihan menurut Kirkpatrick, seorang pakar evaluasi pelatihan dan pengembangan SDM, haruslah melewati 4 tahapan, yaitu tahapan reaksi, evaluasi belajar, perilaku, dan tahapan hasil. Kemudian mengenai pembinaan sumber daya manusia.
Pengertian pembinaan sumber daya manusia. Pembinaan sumber daya manusia adalah kegiatan untuk memelihara pegawai, mencakup semua usaha yang dilakukan untuk mempersiapkan seseorang menjadi manusia seutuhnya, yaitu mampu berpikir secara logis dan rasional, serta mampu melaksanakan fungsi sebagai makhluk Tuhan, sebagai insan ekonomis, insan sosial, warga negara, dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Karakteristik pembinaan sumber daya manusia antara lain: 1. Lebih memberikan penekanan walaupun tidak eksklusif pada proses organisasi dibandingkan dengan isi yang substantif. 2. Memberikan penekanan pada kerja tim untuk mempelajari lebih efektif mengenai berbagai perilaku. 3. Memberikan penekanan pada manajemen yang kolaboratif dari budaya kerja tim. 4. Memberikan penekanan pada manajemen yang berbudaya sistem keseluruhan. 5. Mempergunakan model action research. 6. Ahli perilaku sebagai agen pembaharuan atau katalisator. 7. Suatu pemikiran dari usaha-usaha perubahan yang ditujukan bagi proses-proses yang sedang berlangsung. Dan terakhir, memberikan penekanan kepada hubungan kemanusiaan dan sosial. Fungsi pembinaan sumber daya manusia: 1. Meningkatkan adanya rasa tanggung jawab dan semangat bekerja dalam melaksanakan tugasnya, sehingga mampu mewujudkan suatu layanan organisasi dan pegawai yang bersih dan berwibawa dalam semangat kerja. 2. Memperbesar kemampuan dan kehidupan pegawai melalui proses pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi. Menurut Winsberg yang dikutip Alphonsus Sirait dalam bukunya Manajemen, menggambarkan 4 teknik pembinaan sumber daya manusia, antara lain: 1. Teknik adaptif, yakni suatu teknik yang mampu berjalan berliku-liku dalam menghadapi suatu hambatan. 2. Teknik perencanaan, yakni perencanaan mengikuti suatu prosedur sistematik yang mengharuskan menganalisis lingkungan dan lembaga atau organisasi, sehingga dapat mengembangkan suatu rencana untuk bergerak ke masa depan. 3. Teknik sistematik dan struktur, yakni teknik yang berdasarkan pilihan yang rasional mengenai pemecahan masalah dan hambatan dalam membina sumber daya manusia. Dan terakhir, teknik inkrementalisme logis, merupakan suatu teknik perencanaan yang mempunyai gagasan yang jelas mengenai tujuan lembaga atau organisasi dan secara informal menggerakkan lembaga atau organisasi ke arah yang diinginkan. Strategi pembinaan sumber daya manusia. Menurut Robert Hayes yang dikutip oleh Alphonsus Sirait dalam bukunya Manajemen, mengidentifikasikan 5 ciri utama dari strategi pembinaan atau directing strategi, yaitu wawasan waktu atau time horizon, dampak atau impact, pemusatan upaya atau concentration of effort, pola keputusan atau pattern decision, dan peresapan. Bentuk-bentuk pembinaan sumber daya manusia. Menurut Alwi Wijaya, tujuan pembinaan khususnya kepegawaian adalah segala usaha dan tujuan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggunaan, dan pemeliharaan pegawai dengan maksud untuk mampu melaksanakan tugas dengan efisien. Bentuk-bentuk pembinaan kepegawaian atau sumber daya manusia dikelompokkan menjadi: 1. Pembinaan kepangkatan, yaitu pembinaan yang ada sangkut pautnya dengan kepangkatan seorang pegawai negeri sipil. 2. Pembinaan dalam jabatan, yaitu pembinaan yang dilakukan untuk pembinaan yang ada sangkut pautnya dengan suatu jabatan tertentu para pegawai negeri sipil. 3. Pembinaan dalam pendidikan dan pelatihan. Terakhir, pembinaan disiplin, yaitu pematuhan terhadap peraturan dan hukum yang diberlakukan dalam masing-masing instansi secara umum ataupun khusus. Studi kasus pengembangan, pelatihan, dan pembinaan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Latar belakang. Dalam konteks Rencana Pembangunan Nasional pada tahun 2020, Indonesia memasuki tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Pembangunan 5 tahun ke depan akan diarahkan pada pembangunan berkualitas dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia, menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, berkurangnya kesenjangan pendapatan dan wilayah,
serta terjaganya keberlanjutan lingkungan dan stabilitas ekonomi, dan akan lebih difokuskan pada pembangunan sumber daya manusia. Lokus dan fokus permasalahan. Dalam rangka pencapaian tujuan pengembangan SDM, terutama untuk mencapai ASN yang berkualitas, maka salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan manajemen talenta melalui Pusat Pengembangan Talenta dengan dukungan sistem merit, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Talent Management merupakan inovasi pemerintah dalam mewujudkan ASN yang berkualitas yang didukung dengan penerapan sistem merit yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang memiliki potensi yang sesuai dengan posisi yang akan diduduki. Diskursus teori dan realita. Berkaitan dengan pengembangan pegawai, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, kebijakan pengembangan SDM adalah pembangunan SDM aparatur negara yang diarahkan agar terwujudnya SDM aparatur yang profesional, netral, berwawasan global, bermoral tinggi, dan berkemampuan sebagai penyangga persatuan dan kesatuan bangsa. Secara normatif, upaya untuk mendukung implementasi pengembangan SDM dengan merumuskan sejumlah peraturan ataupun kebijakan tentang pengembangan PNS belum mendatangkan hasil yang optimal. Dari fenomena ini, memunculkan suatu permasalahan tentang strategi yang harus dilakukan untuk mengembangkan SDM bertalenta dalam menghadapi fenomena ini ke depan. Oleh karena itu, tujuan manajemen talenta adalah untuk mempekerjakan pegawai yang secara konsisten memberikan kinerja unggul dengan upaya untuk mendapatkan, mengembangkan, dan mempertahankan pegawai internal yang berkontribusi maksimal terhadap organisasi. Hal ini sejalan dengan apa yang diharapkan dari Pusat Pengembangan Talenta yang berada di bawah naungan BPSDM Kementerian PUPR. Proses manajemen talenta dalam organisasi secara umum dengan manajemen talenta di Kementerian PUPR. Untuk model manajemen talenta yang dikembangkan oleh Boston Consulting Group, Senior Model, General Electric Model, pada dasarnya memiliki persepsi yang sama tentang proses manajemen talenta, yaitu proses identifikasi, pengembangan, dan mempertahankan talenta yang dimiliki organisasi. Sedangkan, untuk proses manajemen talenta di Kementerian PUPR pada tahun 2018 yaitu finalisasi rapermen pola dan jalur karir, finalisasi rapermen standar kompetensi jabatan PNS bidang teknik PUPR, finalisasi draft SE penilaian kinerja, pengembangan dan integrasi sistem manajemen PNS. Pemetaan atau alur manajemen talenta di organisasi umum dengan Kementerian PUPR. Langkah awal dalam menerapkan manajemen talenta adalah dengan melakukan pemetaan terhadap pegawai. Pemetaan potensi pegawai dilakukan oleh Assessment Center. Hasil pemetaan potensi telah siap untuk dimanfaatkan, dan antara lain untuk mengidentifikasi talenta. Untuk pegawai yang telah menduduki jabatan struktural, bisa dilakukan pemetaan kompetensi untuk melengkapi data tentang potensi. Sedangkan, untuk pemetaan atau alur penerapan manajemen talenta di Kementerian PUPR bisa lihat dalam bagian berikut ini. Dengan demikian, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu pengembangan, pelatihan, dan pembinaan dalam proses manajemen sumber daya manusia perlu diimplementasikan secara aktual pada organisasi publik. Dalam rangka pencapaian tujuan pengembangan SDM, terutama untuk mencapai ASN yang berkualitas, salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan manajemen talenta melalui Pusat Pengembangan Talenta dengan dukungan sistem merit, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat. Oleh karena itu, tujuan manajemen talenta adalah untuk mempekerjakan pegawai yang secara konsisten memberikan kinerja unggul dengan upaya untuk mendapatkan identifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan pegawai internal yang berkontribusi maksimal terhadap organisasi. Sekian video dari kami, apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Semoga video kami bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.